Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Khotbah pada minggu ini di hari yang ke-124 tanggal 4 Mei tahun 2024 diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Perikop Tuhan Yesus dan Petrus. Dengan topik adalah dan mengikuti Yesus dengan setia. Jadi artinya kita adalah dengan mengikuti Yesus dengan setia, dengan setulus hati. Sebagai nats pada hari ini yaitu dikatakan bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Itulah sebagai topik kita pada minggu ini. Nats daripada pasal 21 ayat 15 sampai 19 adalah demikian bunyinya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah.
Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini sungguh-sungguh menjadi pedoman kita yang sangat mengagumkan, pernyataan Yesus dan juga statement daripada Petrus, Simon Petrus ya, yang memang diuji iman Petrus. Ini kejadian adalah setelah kebangkitan Yesus, sebelum dia naik ke sorga. Inilah pendalaman terakhir bagi murid-murid Tuhan Yesus. Setelah itu dia naik ke surga. Diberikan fondasional prinsip bagi Petrus yang paling utama, dikatakan sampai 3 kali. Apakah engkau sayang kepada aku? Sampai Yesus pertanyaan ketiga bersedih, karena sampai 3 kali ditanya oleh Yesus. Yesus mengatakan hanya satu kata, artinya satu kalimat, gembalakanlah domba-dombaku. Sekarang kita akan melihat apa makna daripada perikop ini dan pesan moral, dan juga adalah pembelajaran yang bisa kita lihat ya. Namun kita sebelum masuk dalam membahas perikop hari ini dari khotbah yang kita terima, kita tetap menyampaikan bahwa pedoman selama bulan Mei itu selalu kita sampaikan, yaitu dengan topik mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia dalam pertobatan dan doa untuk kesejahteraan bersama seluruh ciptaan. Ini sudah dicoba diarahkan. Ini mengarah juga kepada khotbah hari ini. Artinya ya, mengasihi dan mengikut Yesus. Tadi pertanyaan daripada Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Sudah dijawab Petrus, Tuhan tahu bahwa saya mengasihi Tuhan. Gembalakan domba-dombaku. Jadi interaksi dan jawaban langsung disampaikan oleh Yesus. Nah, kemudian dalam ayat bulan ini dalam Ibrani pasal 13 ayat 16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang bermakna pada Tuhan. Jadi mengasihi dan mengikuti Yesus ya. Kemudian setia dalam pertobatan, dalam doa. Nah, jadi dengan menggembalakan domba-domba, ini juga adalah merupakan tindakan dan perbuatan sesuai dengan permintaan daripada Yesus. Sehingga kita bisa mengikuti karakter daripada Tuhan apabila kita sudah menjalankan perintah daripada Yesus. Nah, jadi ayat bulan ini adalah benar-benar memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengasihi Yesus dan setia kepadanya. Itulah pedoman kita selama bulan Mei. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini atau khotbah pada minggu ini, yaitu Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Apa makna daripada ayat ini? Ini yang mau kita lihat ya. Nah, ayat ini mengisahkan tentang pertemuan Yesus dengan Petrus setelah kebangkitannya dari antara orang mati, di mana Yesus ya menanyai Petrus tentang kasihnya kepadanya dan memanggilnya untuk menggembalakan domba-dombanya. Jadi di sini jelas bahwa ayat ini mengandung makna penting
mengenai perbuatan dan panggilan dalam kehidupan seorang murid Yesus Kristus. Jadi seorang murid Yesus, dia menanyakan apakah dia kasihan kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka gembalakan domba-dombaku. Itulah bukti kalau murid-murid Yesus mengasihi dia. Jadi cukup menggembalakan domba-dombanya, itu sudah mengasihi Yesus, sudah bersatu dengan Yesus. Itulah makna daripada perikop ini. Nah, kemudian apa pesan moral yang bisa kita lihat dalam ayat ini? Ya, pesan moralnya adalah menunjukkan pentingnya kasih dan komitmen dalam mengikuti Yesus. Jadi ada kasih, ada komitmen yang punya integritas untuk mengikuti Yesus. Jadi kasih dan komitmen. Nah, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berulang kali ini menegaskan bahwa kasih kepada Tuhan harus diwujudkan dalam tindakan melayani sesama. Jadi kasih kepada Yesus itu juga harus diwujudkan dengan tindakan melayani sesama. Itulah dikatakan oleh Yesus, gembalakan domba-dombaku. Artinya berinteraksilah dengan orang lain supaya mereka mengikut aku. Itu yang mau disampaikan. Jadi sudah mengasihi Yesus, kita harus menjabarkannya juga menggembalakan domba-dombanya, bahwa itu adalah merupakan perwujudan kasih kepada Yesus. Kemudian apa pembelajaran dari perikop ini? Mari kita lihat. Pembelajaran pertama, setiap pengikut Yesus memiliki tanggung jawab untuk saling menjaga dan membimbing satu sama lain dalam iman. Jadi kalau sudah menjadi pengikut Yesus, mereka harus saling menjaga dan membimbing satu sama lain. Artinya menjaga hubungan komunitas yang baik supaya tetap berada dalam koridor ajaran Alkitab, yaitu karakter Allah, yaitu kasih. Nah, kemudian pembelajaran yang kedua, pernyataan Yesus tentang masa depan Petrus. Jadi pernyataan Yesus tentang masa depan Petrus itu mengingatkan kita bahwa iman kita terkadang dalam diuji coba. Ada kalanya diuji. Namun kita tetap diharapkan untuk setia mengikuti panggilannya sampai akhir. Jadi ada kalanya bahwa iman kita itu diuji. Nah, seperti kita lihat pengalaman Petrus Jadi di sini menandakan apakah kita setia mengikuti panggilannya sampai akhir. Nah, kalau pertanyaan sampai 3 kali kepada Petrus, itu menunjukkan bahwa pendalaman yang sangat dalam. Coba, sekalipun ditanya sebenarnya sudah cukup. Tapi mengapa harus 3 kali ditanya oleh Yesus? Yesus pengen melihat hati yang paling dalam diri Petrus. Walaupun dalam pertanyaan ketiga, Petrus hampir putus asa. Kenapa? Sampai 3 kali pertanyaan yang sama kepada saya. Berarti dalam hal inilah Petrus merenung betapa cintanya Yesus kepada Petrus. Dan akhirnya dikatakan, ikutlah aku. Amina, maksudnya masa depan Petrus
akan terjamin bila sudah mengikut Yesus. Dan sampai tadi dikatakan, pada saat muda engkau bebas menuju tujuanmu, memakai ikat pinggangmu, dan kemanapun engkau pergi bebas. Tapi setelah tua, kau akan ditarik oleh orang lain dan dibawa ke tempat yang tidak kau mau. Ini yang dikatakan Yesus itu ada masa-masanya. Maka selalu tetap setia kepada Yesus. Nah, kemudian pembelajaran yang ketiga, ya, memahami ajaran ini dalam hidup sehari-hari, kita semakin mendalami hubungan kita dengan Tuhan dan mengalami kasih-Nya yang melimpah. Jadi dengan mendalami ajaran ini, kita berpengalaman dengan Tuhan. Semakin mendalami hubungan kita dengan Tuhan, semakin tercipta dengan baik. Itulah dikatakan dalam orang Batak, somalnado peamna, peamdo gabe bakko. Artinya, kalau kita sudah biasakan, maka kebiasaan itu menjadi kekuatan kita. Aristoteles mengatakan, apa yang kita lakukan berulang-ulang, itulah kekuatan kita. Baca firman setiap hari berulang-ulang, itu menjadi kekuatan kita. Dan menyampaikan juga khotbah setiap hari, itu menjadi kekuatan kita. Apa yang dikatakan adalah kekuatan kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Walaupun kadang-kadang orang mungkin bosan, tapi tidak masalah, biarkan. Masih banyak yang ingin mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ada sebagian, wah ini terus, ini melulu, ya. Tapi bagi orang yang memang memerlukan pembaharuan, mereka rindu mendengarnya. Mungkin kalau belum terbit, akan mengatakan jam berapa terbit. Itulah dikatakan, apa yang kita lakukan berulang-ulang, itu adalah kekuatan kita. Perbuatan kita bukan kekuatan kita, tetapi apa yang kita lakukan berulang-ulang, itulah kekuatan kita. Kemudian pembelajaran yang keempat atau terakhir, ya, dalam Yohanes pasal 21 ayat 15. Setelah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Petrus, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ini menunjukkan dialog yang mendalam antara Yesus dan Petrus setelah kebangkitannya. Hal ini termasuk pendalaman kepada murid-murid Tuhan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Dia harus yakin benar bahwa pengikutnya ini semua sudah matang dan siap. Tidak ada keraguan, ya. Seperti waktu Yesus mengatakan dalam perahu, dan waktu Yesus berjalan di atas air, Petrus, datanglah padaku. Dan Petrus mengatakan, bagaimana? Tolong kuatkan aku supaya bisa berdiri di atas air. Yesus mengatakan, ayo, datanglah. Petrus turun, bisa berjalan di atas air. Tapi begitu ada ombak dan angin, dia ragu, pada saat itulah dia tenggelam. Karena apa? Karena dia tidak fokus. Kalau dia fokus, tidak terganggu oleh ombak dan angin, dia tetap fokus jalan, mungkin dia akan tidak jatuh. Jadi itulah suatu tanda bahwa apapun yang kita kerjakan, kita harus fokus. Sama dengan kalau kita mengambil kacamata, ya, kacamata minus plus, dan kita coba dalam trik sinar matahari dan menyoroti setangkai daun yang kering, cahaya kita arahkan. Kalau kita fokus, dia akan terbakar. Tapi begitu kita goyang sedikit, tidak jadi. Walaupun seharian kita lakukan, kalau tidak fokus, tidak akan terjadi. Maka kita usahakan adalah fokus. Seperti fokus kita pada tujuan air hidup itu,
life after life, the new of Jerusalem. Inilah pembelajaran yang keempat, dan misi yang diberikan kepada setiap pengikutnya untuk menggembalakan sesama. Jadi di samping menggembalakan domba-domba yang lain, jadi artinya sesama manusia wajib hukumnya saling mendukung, saling membimbing antara yang satu dengan yang lain. Sekarang kita masuk dalam conclusion khotbah ini. Apa kesimpulan kita dalam khotbah pasal 21 ayat 15 sampai 19 ini? Saya mengajukan 3 pertanyaan yang harus kita selesaikan. Pertanyaan pertama, ya, apa makna mendalam dari pertanyaan Yesus kepada Petrus tentang kasih, dan bagaimana hal ini mempengaruhi cara kita? Jadi dapat mempengaruhi cara kita. Bagaimana, ya? Apa makna yang mendalam dari pertanyaan Yesus kepada Petrus? Apakah kau sayang sama saya lebih daripada yang lain? Jawaban Petrus, ya Tuhan, Engkau tahu isi hatiku bahwa aku sayang kepadamu. Gembalakan domba-dombaku. Itu jawaban Yesus. Sekarang bagaimana hal ini mempengaruhi cara kita? Ya. Dan makna yang mendalam dari pertanyaan itu. Pertanyaan Yesus kepada Petrus tentang kasih, apakah engkau mengasihi aku, dalam Yohanes 21 ayat 15, membawa makna yang mendalam, ya, menggugah kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi adanya perenungan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Tuhan mengatakan, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan manusia. Gembalakan domba-dombaku. Artinya ada tugas panggilan untuk menggembalakan domba-domba. Jadi inilah inti daripada pertanyaan daripada Tuhan kepada Petrus, yang bisa mempengaruhi cara kita dalam bekerja. Nah, dan ini membawa makna yang mendalam, menggugah kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan ya, tidak hanya menunjukkan pentingnya kasih sebagai hati dan pengikut Kristus, ya, tetapi juga menekankan, ya, tanggung jawab kita untuk mengasihi satu sama lain seperti yang Yesus telah lakukan. Jadi dengan adanya hubungan ini dikaitkan dengan kasih, ini adalah merupakan tanggung jawab kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini tertulis di dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 yang mengatakan bahwa ada 2 perintah Tuhan. Hukum yang pertama, kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Kemudian, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum yang 2 ini. Itulah pernyataan Yesus mendapat kepuasan yang luar biasa
dari guru-guru agama dan Saduki. Dan mereka mengatakan, sungguh benar jawaban daripada Tuhan. Tadinya mereka mau menjebak Yesus. Ditanya, hukum manakah yang lebih penting dari hukum Taurat? Ini pertanyaan jebakan daripada hukum-hukum agama. Kalau Yesus mengatakan hukum yang pertama atau yang kelima, itu akan lain ceritanya. Ya. Tetapi begitu Yesus menjawab, hukum yang utama dan pertama, vertikal, kasihanilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua, cintailah sesamamu. Ini merupakan gambaran daripada salib Tuhan Yesus. Vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada manusia. Inilah jawaban yang bisa kita lihat dari pertanyaan Yesus ya kepada Petrus tentang kasih dan bagaimana hal ini mempengaruhi cara kita. Jadi cara kita memang mengasihi dengan sepenuh hati Tuhan Allah dan mencintai sesama manusia. Dalam Matius ya 22 ayat 37 dan 39 juga dikatakan bahwa hukum Tuhan ada dua, kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, jiwamu, akal budi dan kekuatan. Cintailah sesamamu. Hal ini mendorong kita untuk menerapkan kasih dalam interaksi sehari-hari. Jadi dengan demikian, ya, karena Allah itu adalah kasih, maka kita harus menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian menanggapi panggilan Kristus, kita diajak untuk lebih peka terhadap ya, kebutuhan orang-orang di sekitar kita dan berupaya untuk bertindak dengan penuh kasih, baik dalam kata maupun perbuatan. Karena dengan cara itulah kasih Kristus dapat dinyatakan secara nyata dalam kehidupan kita. Jadi dengan kata-kata dan juga dengan perbuatan, kedua-duanya itu dijalankan. Kita mengasihi, kita jalankan dengan perbuatan. Kalau memang perlu membantu, bantulah yang membutuhkan. Itulah jawaban daripada pertanyaan yang pertama. Dan vertikal dengan Tuhan, horizontal dengan manusia. Kita mengasihi dua-duanya. Pertanyaan kedua, bagaimana kita dapat mengimplementasikan perintah Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi sekarang implementasi perintah Yesus itu. Perintah Yesus tadi, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali, gembalakan domba-dombaku. Gembalakan domba-dombaku. Bagaimana kita mengekspresikan atau mengimplementasikan hal tersebut? Ya. Nah, mari kita lihat. Perintah Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya ya tercantum dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Hal ini menekankan pentingnya perhatian, kasih dan bimbingan bagi sesama. Jadi di sini jelas kasih dan bimbingan kepada sesama. Ya. Setelah melihat daripada perintah Yesus, gembalakan domba-dombaku. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 dikatakan, sebab itu pujilah seorang akan yang lain dan saling membangun seperti yang memang kamu lakukan.
Inilah wujud daripada cinta kepada sesama seperti diri sendiri. Artinya, ya, banggakanlah saudara kita, ya, pujian seorang akan yang lain, dan saling membangun, ya, saling mempengaruhi seperti, ya, yang memang harus kita lakukan untuk mencintai sesama. Ayat ini mengajak kita untuk saling membangun dan menguatkan satu sama lain dalam komunitas kita. Jadi dalam komunitas itu kita harus saling menguatkan dan saling mendukung dan saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Dengan berfokus pada dukungan dan perhatian terhadap sesama, kita dapat menunjukkan pengalaman perintah Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya perintah Yesus ini dan adanya perlakuan kita dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah merupakan gambaran daripada perintah Yesus menggembalakan domba-dombanya. Sekarang pertanyaan terakhir, nomor 3. Mari kita lihat. Dalam situasi apa kita merasa iman kita sedang diuji, dan apa yang dapat kita pelajari dan, ya, pelajari dan perjalanan Petrus setelah pernyataan Yesus. Jadi dalam situasi apa kita merasa iman kita sedang diuji, ya, dan apa yang dapat kita pelajari dari perjalanan Petrus setelah pernyataan Yesus. Jadi perjalanan Petrus setelah pertanyaan Yesus adalah terakhir, gembalakan domba-dombaku. Dan Petrus mengatakan telah sayang kepada Tuhan. Jawaban Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Dalam kehidupan, ya, berbagai situasi dapat terjadi yang membuat iman kita terasa teruji. Jadi bisa iman kita teruji dalam saat situasi yang tertentu, seperti saat menghadapi kesulitan, ya, kehilangan atau tantangan yang tampaknya tidak teratasi. Jadi ada tantangan yang tidak teratasi. Ini kita bisa diuji, ya, iman kita. Kemudian melalui perjalanan Petrus setelah pernyataan Yesus, kita dapat belajar bahwa, meskipun ada saat-saat keraguan, atau ketidakpastian. Jadi ada keraguan dan juga ketidakpastian. Nah, iman yang teguh dapat, ya, membawa kita melewati masa-masa sulit. Jadi kalau kita menghadapi masa-masa sulit, yang bisa melewati tersebut adalah iman kita yang kokoh dan kuat. Jadi kuncinya adalah bagaimana iman kita. Goyah apa tidak? Apakah bisa berdiri tegak? Apakah dia tidak bisa diganggu? Hanya iman kita yang menentukan kita bisa bangkit atau jatuh. Nah, dalam Matius pasal 14 ayat 28 sampai 31,
dikatakan ya. Dan Petrus menjawab dia dan berkata, Tuhan, jika engkau itu, ya, perintahkanlah aku datang, ya, kepadamu, mau berjalan di atas air. Ia berkata, ayo datang. Jadi Petrus meminta untuk dia berjalan, tapi Yesus, ayo datang. Pada saat itu juga Petrus turun dari kapal dan berjalan di atas air. Bisa berjalan? Bisa. Bisa bertahan? Ini yang menjadi masalah. Pada saat Petrus melihat tantangan yang ada, angin dan ombak, dia menjadi jatuh, tenggelam. Berarti tidak kuat dengan tantangan yang ada. Ini adalah sebagai contoh perjalanan hidup kita. Apakah kita kuat dalam iman? Apakah kita tidak tergoyahkan? Apakah kita tidak terpengaruh? Disinilah keyakinan kita yang kuat dan juga tetap berfokus pada sasaran kita, tidak diganggu oleh situasi dan kondisi. Walaupun ada gangguan, stimulus, ya, kita tidak perlu respon. Kita tetap pada tujuan akhir hidup kita, life after life. Apapun terjadi, bagaimanapun beratnya tantangan, kita selalu fokus pada tujuan akhir. Jadi, seperti Petrus contoh, karena dia tidak kuat, dia tidak bisa berjalan sampai mana-mana. Walaupun awalnya dia yakin dan dapat menjalankan tugasnya berjalan, tetapi begitu dia melihat angin dan ombak, dia goyah, tidak kuat iman, sehingga dia tenggelam. Inilah merupakan suatu pengalaman yang perlu kita pakai dalam khotbah hari ini, yaitu selalu kita mengutamakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, menghadapi situasi sulit dan iman kita diuji. Seringkali kita merasa ketakutan dan keraguan mengganggu, ya, keyakinan kita. Nah, jadi di dalam perjalanan Petrus kita melihat, ya, betapa pentingnya untuk tetap fokus kepada Yesus ketika ia membiarkan, ya, angin dan ombak, ya, mengalihkan perhatiannya, imannya menjadi goyah. Jadi begitu tadinya dia sudah fokus, begitu angin dan ombak menggoyahkan dia jatuh. Nah, peristiwa ini, ya, mengajarkan kita bahwa dalam momen ketidakpastian, jadi dalam momen ketidakpastian atau keraguan-raguan, ya, kita dapat memanggil Yesus untuk meminta pertolongan, dan Dia senantiasa siap untuk membela kita dan menolong kita. Jadi di sini kuncinya adalah bagaimana kita menyampaikan permohonan kita, karena Yesus selalu siap menolong kita. Dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, berserulah kepadaku di waktu kesesakan, aku akan membebaskan kamu dan kamu akan memuji aku. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari di Dok Sonon, jou maahu molo roha susaan
paluawok kudoho jala pujion muma ahu. Jadi artinya pada saat kita mengalami kesusahan, kita panggil Tuhan. Dia akan membebaskan kita dan kita mengucap syukur dan memuliakan Dia. Nah, dan juga di dalam Matius Mazmur pasal 46 ayat 2 dikatakan, Allah adalah pelindung dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong kita dalam kesesakan. Jadi kuncinya adalah Allah itu mampu dan siap menolong kita dalam setiap kesusahan, apapun penderitaan kita. Kita sampaikan kepada Tuhan. Dia siap, mampu menolong kita dan membebaskan kita. Dan akhirnya kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.